saat orang-orang sedang berduka. Pengurus pemakaman datang langsung menampar seorang wanita yang tak lain adalah sahabat almarhum. Berkali-kali tamparan dilayangkan ke wajahnya, sampai akhirnya si suami almarhum maju memeluknya. Semua kerabat terkejut melihat kemesraan mereka. Ternyata sewaktu almarhum dirawat di rumah sakit, mereka berdua sudah lama berselingkuh. Berkat bantuan Bae Dongju, perselingkuhan ini akhirnya terbongkar. Harta dan kekayaan keluarga pun selamat, tidak jatuh ke tangan suami brengsek itu. Dongju adalah seorang pengurus pemakaman. Dia memiliki kemampuan spesial. Setiap kali masuk kamar jenazah, suasana ruangan seketika berubah. Tubuh yang terbujur kaku di atas meja dingin itu pun tiba-tiba tampak hidup kembali. Para arwah gak bisa pergi dengan tenang sebelum permintaan terakhir dikabulkan. Masih ingat pertama kali masuk kamar jenazah? Arwah anak tiba-tiba memanggilnya kakak. Dongju ketakutan dan lari terbirit-birit dari rumah duka. Meskipun sudah pulang, arwah anak itu terus memanggilnya. Sejak saat itu, hidupnya penuh dengan kemalangan. Dongju stres. Kata paman pastor, semua yang terjadi pasti ada alasan. Mungkin ini adalah jalan hidup yang harus dilaluinya. Dongju pun balik bekerja sebagai pengurus pemakaman. Beranikan diri untuk merias arwah-arwah. Meskipun ketakutan, ia tetap jalankan tugas. Dan ternyata, setiap kali ia selesai membantu dan mengantar arwah pergi dengan tenang, angka 21 yang ada di ruangan mulai berkurang. Mungkin setelah menyelesaikan permintaan arwah sebanyak 21 kali, maka ia akan kembali hidup normal. Dongju dan pacar sudah jadian beberapa bulan. Baru-baru ini Dongju beranikan diri cerita bekerja di rumah duka. Tetapi semenjak itu, si pacar malah berubah. Tak lagi membalas chatnya. Dan tepat di hari jadian yang ke-100. Si pacar pecundang menyewa orang untuk minta putus. Kim Tae-hee adalah orang yang bisa disuruh melakukan segala job asalkan tak melanggar hukum. Termasuk job receh jadi petugas penyeberangan, memisah sampah, bawa guguk jalan-jalan. Tapi bantuin orang bilang putus sama pacarnya tuh emang gak enak. Tae-hee menemui Dongju, mewakili customernya untuk sampaikan pesan minta putus. Alasan customer, dia tak berani memegang tangan pacarnya yang kotor. Penyampaian tanpa sensor itu tentu membuat Dongju kesal. Ia pun lampiaskan emosi pada Tae-hee. Hari itu seorang supir taksi tewas akibat mengalami kecelakaan. Arwah bapak supir minta Dongju carikan anaknya yang hilang 25 tahun lalu. Ciri-cirinya ada luka bakar di tangan dan suka makan jajangmyeon. Walaupun agak mustahil, Dongju mencoba pasang spanduk pencarian. Malamnya, seorang pria menangis saat menatap foto almarhum. Dia adalah Tae-hee. Kebetulan luka bakar di tangannya mirip seperti ciri-ciri yang disebutkan. Mengira Tae-hee adalah anak almarhum, Dongju melayaninya dengan ramah. Menyuguhkan jajangmyeon sesuai pesan arwah bapak supir. Padahal Tae-hee datang karena dibayar sebagai pelayat pengganti kerabat almarhum. Keesokan hari usai upacara pemakaman, Tae-hee melihat seorang pria menangis di depan foto almarhum. Pria tak lain adalah anak kandung yang sesungguhnya. Dia datang karena melihat spanduk yang dipasang Dongju kemarin. Pria itu kemudian makan jajangmyeon sambil mengenang ayahnya. Tae-hee heran kok Dongju tahu anak almarhum suka makan mie itu. Hari itu Dongju sedang merias arwah bapak tahi lalat. Ia diminta mampir ke rumah untuk ambil surat. Dongju buka pintu sesuai password yang diberikan. Baru saja masuk ke kamar, tiba-tiba ada yang datang. Dongju cepat-cepat bersembunyi. Istri dan saudara almarhum membayar jasa Tae-hee untuk bersih-bersih rumah. Ketika Tae-hee membuka lemari baju, ia kaget melihat Dongju sembunyi di dalam.